Halo semua, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, Jiang Shushu akhirnya bisa menemukan pintu masuk ke Absolute Yin. Di dalam, secara tak terduga, Gu Sangge bisa bertemu dengan seseorang yang berasal dari Istana Absolute Yin Imperial, yang mana menurut penyelidikan, Istana Absolute Yin Imperial memiliki keterlibatan dengan bencana Absolute Yin. Tahu bahwa mereka sedang mencari keturunan Ancient Heavenly Ancestor yang ternyata adalah Yiling. Berhubung Yiling sudah mati di tangannya, Gu Sangge memutuskan untuk menggunakan aura miliknya seolah-olah dialah pewaris atau keturunan Ancient Heavenly Ancestral. Dan dengan aktingnya yang sangat luar biasa, dia benar-benar bisa menipu pihak lain dan membuat beberapa perjanjian. Masuk ke cerita saat ini. Di saat Gu Sangge sedang menghabiskan waktu bersama dengan Ji Xingxuan, dia kedatangan seorang tamu yang tak terduga, dan itu adalah seorang wanita bernama Xian yang identitas aslinya adalah Holy Maiden dari Purple Pavilion. Dengan ramah, Xian mulai menyapa dan melihat respon yang ditunjukkan oleh Gu Sangge hanya bisa membuatnya bertanya-tanya, mungkinkah dia terlihat sedikit kecewa. Benar saja, meskipun tamu yang datang bisa dikatakan orang penting dari Purple Pavilion, dia benar-benar kecewa karena ki keberuntungan milik Xian berwarna kuning, yang mana mudahnya dia berada di posisi ketiga dari yang terbawah. Singkat cerita, setelah itu mereka berdua mulai mengobrol. Pertama-tama, Gu Sangge sedikit melontarkan beberapa kata pujian pada Xian yang katanya memiliki keanggunan dan pesona yang memukau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Menanggapi itu, Xian mencoba rendah diri. Justru sebaliknya, dia berkata suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan sosok Gu Sangge yang terkenal sangat teladan di antara orang-orang lainnya. Bolehkah aku bertanya, Tuan Gu Sangge, apa yang kau butuhkan dariku? Tambah Xian karena alasan dia datang ternyata setelah dipanggil oleh Gu Sangge. Sehubungan dengan masalah yang sedang terjadi, Xian beranggapan bahwa alasan Gu Sangge memanggil dirinya untuk mencari keberadaan Xiang. Namun sayangnya, Gu Sangge langsung menyangkalnya dengan alasan bahwa jika dia benar-benar ingin menemukan Xiang, dia masih memiliki 1000 cara yang bisa digunakan. Oleh karena itu, daripada memikirkan tentang lokasi Xiang, alasan mengapa Xian dipanggil berkaitan dengan rasa kekhawatirannya terhadap Purple Pavilion yang menurutnya telah menggali kuburannya sendiri dengan melindungi Xiang yang telah bersekongkol dengan kultivator demonik. Melihat Xian yang benar-benar tak mengerti maksudnya, Gu Sangge lantas menjelaskan yang mana intinya, menggali kuburannya sendiri yang dimaksud itu merujuk pada tindakan Purple Pavilion, di mana ketika Yin Xuang mengungkapkan identitasnya sebelumnya, Celestial Emperor Mountain benar-benar telah memicu kemarahan publik. Sehingga jika Purple Pavilion yang tampaknya tidak memahami betapa seriusnya situasinya melakukan tindakan yang sama, yaitu dengan melindungi Xiang, itu sama saja dengan menggali kuburannya sendiri seperti nasib Celestial Emperor Mountain. Mendengar semua itu, Xian akhirnya memahami inti permasalahannya. Akan tetapi, dia sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa karena meskipun dirinya adalah seorang Holy Maiden, dia memiliki pengaruh yang sangat kecil dan tidak memiliki wewenang atas keputusan di Purple Pavilion. Jika Tuan Gu Sangge bisa menunjukkan jalan keluar, aku pasti akan menyampaikan pro dan kontra tersebut pada para tetua. Tambah Xian mencoba meminta saran. Tahu hal itu akan terjadi, Gu Sangge lantas menyuruh Xian untuk tidak terlalu memikirkan itu semua. Sehingga jika dia benar-benar mempertimbangkan masa depan Purple Pavilion, untuk sementara waktu diminta untuk tinggal di tempat ini.
Perasaan terkejut pastinya hanya bisa dirasakan oleh Xian. Namun tanpa repot-repot menjelaskannya, Gusangga hanya meminta agar Xian tidak perlu khawatir. Apalagi dengan reputasi dan statusnya, dunia luar hanya akan menganggap tinggalnya Xian di tempat ini sebagai pengawasan dan juga penjagaan. Jangan cemas Holy Maiden. Sebentar lagi kau akan mengerti, tambah Gusangga mencoba meyakinkan Xian yang masih tampak kebingungan. Namun satu hal yang pasti, alasan dibalik tindakan Gusangga benar-benar ingin memanfaatkan Xian dan menjadikannya sebagai umpan. Berkebalikan dengan pemikiran Xian yang hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Gusangga sudah tahu tentang perselisihan internal di Purple Pavilion dan ingin menggunakan dirinya untuk menekan Purple Pavilion? Sebaiknya aku menunggu dan melihat. Lagi pula dia tidak akan berani melakukan apapun padaku, pikir Xian yang memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan menerima saran baik Gusangga. Singkat cerita, dengan cepat berita tentang Xian yang berada di tempat tinggal Gusangga mulai menyebar. Namun isi beritanya sendiri mengatakan bahwa Gusangga telah berhasil menangkap Holy Maiden dari Purple Pavilion. Dengan tindakannya itu, reputasi Gusangga menjadi semakin dikagumi karena dalam upaya menemukan keberadaan Xian, dia sama sekali tak takut meskipun lawannya adalah Purple Pavilion. Dari banyaknya orang yang memuji, Sekron adalah salah satu orang yang menganggap bahwa rencana Gusangga terlalu naif. Dia sendiri tahu meskipun Gusangga telah berhasil menangkap Xian, dia tidak akan berani menyakitinya karena bagaimanapun juga Purple Pavilion bukanlah kekuatan kecil dan meskipun Xian tak sehebat dirinya, Sekron mengakui bahwa Xian tetaplah pria muda yang kuat sehingga jika dia bisa bangkit dari masalah ini, dia pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi yang bisa menjadi ancaman nyata bagi Gusangga. Setelah itu untuk sementara waktu Sekron terus mengoceh tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia beranggapan bahwa Gusangga sama sekali tidak memahami situasinya, apalagi Purple Pavilion terkenal dengan klan yang ambisius yang selalu berencana untuk memperluas kekuasaan. Dan untuk melakukan itu, Xian adalah harapan mereka sehingga tak mungkin bagi mereka dengan mudah merelakannya. Sementara itu di sisi lain, Yingyu tampaknya telah menerima sebuah pesan dari Gusangga yang berisi tentang Xian yang telah beraliansi dengan kultivator demonik yang sebelumnya membunuh Shen Xuang. Selain itu, Purple Pavilion juga berusaha melindungi Xian. Oleh karena itu, Celestial Emperor Mountain secepatnya harus bertindak karena mereka benar-benar tidak bisa mentolerir hal semacam itu. Sambil menaiki hewan peliharaannya, tak henti-hentinya Xian'er terus menyalahkan ketidakmampuannya yang gagal melindungi Xing Xiaoyi. Untuk menebus semua itu, dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya sendiri agar bisa menemukan Xian yang diyakini dalang dari penculikan Xing Xiaoyi tanpa tahu bahwa pelaku utamanya adalah kakaknya sendiri. Tiba-tiba hewan tunggangannya yang ternyata bernama Dasing berhasil menemukan sebuah artefak. Awalnya Xian'er enggan pergi karena prioritas utama sekarang adalah mencari petunjuk Xian. Namun setelah Dasing mengatakan bahwa itu adalah Starfire Seed atau benih bintang api, tanpa berbasa-basi lagi mereka langsung meluncur menghampirinya. Di bawah, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi dan itu adalah Xin Wuya yang terlihat tidak terlalu senang melihat sifat ceria Xian'er karena bagaimanapun juga, Xian'er adalah reinkarnasi dari salah satu murid sekte Wuya yang mana di kehidupan sebelumnya, sifatnya berkebalikan dari sifatnya sekarang yang benar-benar sangat ceria. Xin Wuya yang saat ini telah membawa air dari danau reinkarnasi sebenarnya ingin memberikan air tersebut pada Xian'er untuk mengembalikan kembali ingatan kehidupan masa lalunya.
Namun karena mereka belum saling mengenal satu sama lain, Shin Woo-ya memutuskan untuk mengurungkan niatnya karena jika terus memaksa mungkin hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Saudari junior, bersabarlah sedikit lagi. Setelah aku membantu saudara Xiang menyelesaikan masalahnya, kita bisa saling mengenal lalu kita berempat bisa berkumpul kembali, pikir Shin Woo-ya. Sementara itu di Purple Pavilion, mendengar berita tentang tindakan yang dilakukan oleh Gusangga benar-benar membuat kepala Master Purple Pavilion terlihat kesal. Adapun namanya, dia adalah Liu Ming yang ternyata dia juga ayah dari Xian. Alasan utama kekesalan Liu Ming karena dia sendiri merasa tak ada sangkut pautnya dengan masalah Xiang karena ide melindungi Xiang sepenuhnya merupakan keputusan yang dibuat oleh Great Elder. Apalagi bersamaan dengan berita tentang putrinya yang ditahan, tersebar rumor juga yang mengatakan bahwa dengan kejadian itu cepat atau lambat dirinya akan menjadi seorang kakek. Berbeda dengan Liu Ming yang terlihat sangat marah, wanita di sampingnya yang pastinya adalah ibu dari Xian masih saja bersikap tenang saat dia berusaha menenangkan suaminya karena bagaimanapun juga baginya penahanan putrinya hanyalah sekedar simbolis saja. Apalagi Xian adalah orang yang cerdas dan cekatan sehingga sang ibu sangat yakin putrinya akan baik-baik saja. Sehubungan dengan rumor yang mengatakan Liu Ming akan segera menjadi kakek, ibu Xian malah terlihat senang karena tak ada ruginya bagi mereka jika mereka benar-benar bisa mendapatkan seorang cucu. Mendengar kata-kata istrinya, Liu Ming mulai tenang karena bagaimanapun juga Gusangga merupakan pewaris masa depan dari keluarga Gu. Apalagi Yu Mingkong dari dinasti Immortal bahkan belum dinikahi oleh Gusangga, sehingga jika Xian bisa mendahului Yu Mingkong dan memiliki seorang anak, hal itu malah bisa menjadi sebuah keuntungan bagi mereka. Shin Woo-ya ternyata pergi untuk menemui Xiang. Setelah bertemu, dia yang masih belum mengetahui tentang situasinya lantas bertanya mengapa di sepanjang jalan dia selalu mendengar tentang Xiang dan juga keterlibatan kultivator demonik. Setelah menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, Xiang mencoba meminta bantuan karena dengan situasinya sekarang dia benar-benar tidak memiliki tempat untuk kembali. Bisa melihat bahwa semuanya sangat terkait satu sama lain dan telah disusun dengan sangat sempurna, Shin Woo-ya sendiri tak bisa berbuat banyak. Selain itu, dia benar-benar bingung kenapa ada dua orang kultivator demonik dan kenapa juga seseorang bisa menggunakan Purple Ki milik Xiang. Meskipun Xiang sendiri juga tak mengetahuinya, namun setelah menggunakan mata celestial, meskipun tidak jelas tentang detailnya, namun dia sangat yakin bahwa Gusangga terlibat di dalamnya, yang mana pernyataan itu sedikit membuat Shin Woo-ya bingung karena dari awal dia sama sekali tak memiliki pemikiran seperti itu. Akan tetapi Xiang terus saja meyakinkan itu dengan alasan bahwa Gusangga adalah orang yang licik dan kejam seperti ular yang bersembunyi di bawah tanah. Mengesampingkan semua itu, Xiang lebih mementingkan untuk memikirkan masalahnya sekarang, dan itu adalah mencari cara untuk mengembalikan reputasinya karena jika tidak secepatnya dibersihkan, situasinya benar-benar akan semakin memburuk, khususnya perselisihan di Purple Pavilion karena banyak tetua sekarang yang cenderung memihak ke sisi kepala master. Dan yang tak kalah penting, informasi tentang Xian yang pada dasarnya telah dipilih oleh Purple Pavilion sebagai calon istrinya, namun sekarang tersebar rumor tentang Gusangga yang katanya akan menghamilinya. Jadi apakah kau ingin aku membantu menyelamatkannya? Tanya Shin Woo-ya yang sedikit mengerti maksud Xiang. Setelah dijawab iya, dengan sukarela Shin Woo-ya menerima permintaan itu sehingga untuk menyerahkan sisanya pada dirinya.
Sementara itu, sama seperti nasib Jising Xuan, Ziyan kalah telak melawan Gusangge dalam sebuah permainan. Alhasil, muka mereka berdua dipenuhi dengan beberapa coretan. Awalnya Ziyan tak mau menyerah meskipun Gusangge ingin menyudahi permainan. Tetapi begitu Gusangge berkata bahwa apakah dia harus mulai menggambar di tubuhnya karena di wajahnya sudah tak ada lagi tempat untuk digambar, mau tak mau Ziyan setuju menyudahinya. Melihat Gusangge sejak tadi menatap ke arah pintu membuat Ziyan penasaran dan menanyakannya. Menanggapi itu, Gusangge hanya berkata bahwa dirinya tiba-tiba merasa gelisah. Oleh karena itu, sebagai antisipasi, dia menyarankan agar Ziyan tinggal bersama dirinya selama beberapa hari. "Apa? Aku tidak mau membuat anak denganmu," ucap Ziyan dengan panik yang membuat Gusangge sedikit menggodanya karena tampaknya Ziyan selalu memikirkan hal-hal semacam itu. Kembali serius, Gusangge lantas menjelaskan bahwa maksud dari kata-katanya, dia hanya meminta Ziyan untuk pindah ke kediamannya atau lebih tepatnya ke mansion yang sama dengannya sehingga jika terjadi sesuatu, dia bisa langsung mengatasinya karena bagaimanapun juga dari sudut pandang Gusangge sendiri, jika dia adalah Ziyan, hal pertama yang akan dilakukan yaitu mengirim seseorang untuk membunuh Ziyan sehingga selama dia mati, para pavilion tidak punya pilihan lain lagi selain mendukung Ziyan. Malam harinya, Xin Wuya akhirnya sampai di tempat kelompok Gusangge tinggal yang kemungkinan besar itu masih di kota kuno Suzaku. Melihat penjagaan yang ketat membuatnya sedikit terkejut. Namun dia yang pernah mendengar bahwa saat ini Dantian Gusangge sedang terluka memutuskan untuk terus maju karena dia juga datang hanya untuk menyelamatkan Ziyan dan bukan untuk berkelahi. Dengan teknik yang kumiliki, seharusnya tak ada orang selain Gusangge yang bisa mendeteksinya. Dan sekarang dia sedang terluka parah sehingga seharusnya aku bisa keluar masuk dari tempat ini sesuka hati, pikir Xin Wuya tanpa tahu bahwa semua pergerakannya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Gusangge yang pastinya telah mengetahui kedatangannya juga. Di dalam kamarnya, Ziyan didatangi oleh seseorang, tetapi bukannya Xin Wuya. Orang yang datang merupakan salah satu dari boneka Gusangge yang sebelumnya dia gunakan juga untuk menyerang Zijin. "Siapa kau?" teriak Ziyan yang langsung dijawab, "Kau sudah tak berguna lagi, jadi aku akan membunuhmu." Dengan kekuatan demonik, pria boneka langsung menyerang yang mengakibatkan sebuah ledakan dan mengirim Ziyan keluar. Tetapi untungnya Ziyan masih bisa membela diri sehingga dia tak mengalami cedera yang serius. Tahu lawan menggunakan kekuatan demonik, Ziyan lantas bertanya apakah Ziyan yang telah mengirimnya. Namun sayangnya pria boneka berkata bahwa dia tidak tahu bersamaan dengan dia yang juga mulai menyerang kembali. Dengan serangan yang jauh lebih cepat dan kuat daripada yang sebelumnya, kali ini Ziyan benar-benar tak bisa bereaksi sehingga dia pun langsung dikirim terbang ke belakang. Apalagi Ziyan juga benar-benar tak menyangka kalau kekuatan si pria boneka berada di ranah Great Secret. Melihat kekacauan yang terjadi, Xin Wuya yang sedang menyusup hanya bisa terkejut. Di sisi lain, Ziyan yang sama sekali tak memiliki peluang menang hanya bisa dipukuli oleh pria boneka yang membuatnya benar-benar babak belur. Karena tak ingin membuang-buang waktu lagi, pria boneka segera menyiapkan serangan terakhirnya untuk benar-benar menghabisi mangsanya. Melihat itu, dalam upaya terakhirnya, Ziyan mengerahkan seluruh kemampuannya dengan melepaskan teknik bernama Yang Energy Ordinance atau spell Ultimate Yang.
Namun sayangnya serangannya itu terlalu lemah dan tak bisa menghentikan teknik pria boneka. Alhasil yang dapat Xian lakukan hanya menyesali keputusannya sendiri yang sebelumnya menolak tawaran baik Gusangga. Sudah pasti di momen seperti itu karakter utama kita muncul dan pastinya dengan mudah dia bisa menangkis serangan yang datang. Maaf, aku terlambat. Padahal sudah kubilang, jika saja kau pindah ke mansionku, kau tak akan terluka, ucap Gusangga yang pastinya dengan sukses berhasil mengejutkan Xian. Sebelum lanjut, untuk menyebut pria boneka yang tak lain adalah bawahan Gusangga, untuk mempermudah pemanggilannya, kedepannya mungkin kita akan menyebutnya Demon. Dan ingat, ini hanya nama samaran, sehingga jika nama aslinya diketahui, kita akan menggantinya kembali. Melihat kehadiran Gusangga, Demon lantas bersikap seolah-olah dia sangat marah karena lagi-lagi rencananya dirusak oleh orang yang sama, sehingga dia pun mulai memperingati Gusangga dengan bertanya apakah dia benar-benar ingin mati karena semua orang tahu dantiannya belum sembuh. Selain itu, Demon juga mengaku bahwa kali ini dia tak hanya datang seorang diri. Sama seperti biasa, layaknya seorang pemimpin sejati, Gusangga sama sekali tak peduli karena meskipun dia sedang terluka, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Apalagi dia yakin ucapan Demon yang mengatakan membawa teman hanyalah sebuah omong kosong agar dia bisa melarikan diri. Apa dia membawa rekan? Tampaknya Xian benar-benar berusaha keras untuk membunuhku, pikir Xian yang benar-benar tertipu. Singkat cerita, setelah itu Gusangga mulai meladeni Demon yang mana pertarungan mereka terlihat begitu luar biasa. Tak butuh lama orang-orang mulai datang dan mencoba bertanya pada Xian tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apakah dia baik-baik saja. Menanggapi itu, Xian hanya berkata bahwa tampaknya Xian dan seorang kultivator demonik telah bekerja sama dan mereka berusaha membunuh dirinya. Alhasil, dengan kata-kata itu, pandangan orang-orang terhadap Xian menjadi semakin memburuk. Masih melakukan pertunjukan dengan baik, Demon mencoba memuji tuannya yang bisa mengimbangi serangannya. Adapun Gusangga sebaliknya, dia mengejek Demon sembari dia juga seolah-olah sedang mencari tahu tentang identitas teman yang dibawa oleh Demon. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus berdebat satu sama lain yang membuat orang-orang mulai yakin bahwa Demon sedang mengulur waktu agar bisa melarikan diri. Melihat semua yang sedang terjadi, Shen Wuya hanya bisa terkejut. Akan tetapi, tiba-tiba dia berpikir bahwa tampaknya semua kekacauan itu merupakan bantuan yang telah diturunkan oleh langit, sehingga hal yang harus dia lakukan hanya membawa Xian pergi. Dengan semua pemikiran itu, dalam sekejap mata dia berpindah tepat di belakang Xian lalu menyuruhnya diam dan mengikutinya. Namun sayangnya semua tak sesuai dengan apa yang diharapkan karena ketika tangannya disentuh, Xian langsung mengelak dan mengambil jarak yang mana tindakannya itu pastinya menarik perhatian yang lainnya. Shen Wuya berusaha menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk menyelamatkan dirinya. Namun bodohnya, ketika ditanya apakah semua itu perintah Xian, Shen Wuya langsung mengiyakannya sehingga mau tak mau orang-orang di sekitar juga mulai ikut terlibat dan Xian sendiri menjadi semakin waspada. Melihat bahwa situasinya mulai tidak menguntungkan, Shen Wuya akhirnya memutuskan untuk membawanya dengan paksa.
Pertama-tama dia melepaskan sebuah gelombang kekuatan dari ranah Great Secret untuk memukul mundur orang-orang di sekitar sebelum akhirnya dia mulai mendekati Xian yang hanya bisa terdiam membeku karena ternyata energi miliknya telah terkunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Saat dia mulai mengulurkan tangannya untuk membawa Xian pergi, tiba-tiba tangannya dicengkram oleh Gusangga yang entah mengapa sudah ada di samping mereka, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Xin Wuye dan bahkan Xian terkejut. Aku menduga pria bertopeng itu adalah umpan, jadi aku hanya berpura-pura mengejarnya. Strategi yang brilian, sungguh brilian, ucap Gusangga, dan bersamaan dengan itu juga Xin Wuye segera mundur melepaskan diri dengan perasaan yang benar-benar bingung saat dia mulai bertanya-tanya. Apakah mungkin pria bertopeng sebelumnya bukan digunakan untuk memburu Gusangga, tetapi digunakan hanya untuk menjebak dirinya? Namun satu hal yang pasti, saat ini kesalahpahaman benar-benar menjadi semakin dalam karena Xian bahkan sampai mengatakan bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada ayahnya perihal upaya Xian yang ingin membunuh dirinya, tetapi untungnya digagalkan oleh Gusangga. Sekali lagi Gusangga mencoba bertanya tentang identitas Xin Wuye dan menyuruhnya untuk melepaskan topengnya jika memang ingin diampuni. Tak mungkin menurut Xin Wuye malah mulai melontarkan kata-kata kasarnya untuk menghina Gusangga yang telah menahan Xian, dan bahkan konyolnya seolah-olah tak bersalah Xin Wuye sampai mengaku bahwa dia hanya orang lewat yang ingin menyelamatkan Xian. Mendengar omong kosong itu, Gusangga hanya bisa mentertawakannya. Apalagi dengan Xin Wuye yang sebelumnya mengaku telah dikirim oleh Xian, orang-orang sama sekali tak ada yang berpihak padanya, justru sebaliknya mereka malah semakin membencinya. Tahu bahwa tampaknya tak mungkin bisa berdiskusi lagi, pada akhirnya Xin Wuye memilih untuk melakukan hal yang lebih nekat. Secara perlahan, kekuatan besar mulai mengalir dari dalam tubuhnya, yang mana tak hanya orang-orang di sekitar, orang-orang di kota juga hanya bisa dibuat terkejut dengan aura besar yang melintas ke arah langit. Itu kekuatan ranah kuasi supreme. Apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Xian yang tak luput dilanda keterkejutan juga. Namun dengan tenangnya, Gusangga hanya menjawab bahwa tentu saja mereka harus mengalahkannya. Singkat cerita, setelah itu orang-orang di sekitarlah yang pertama kali mengambil tindakan dengan mereka yang secara bersama-sama mencoba menyerang. Namun dengan perbedaan kekuatan, dengan mudah Xin Wuye sekali lagi mampu menghempaskan mereka semua. Bahkan setelah itu dia berusaha menarik paksa Xian dengan salah satu kemampuannya, tetapi untungnya Gusangga menghalanginya. Kau pikir kau bisa menculik Holy Maiden di hadapanku? Tampaknya pendekatanku baru-baru ini terlalu lembut yang telah membuat bajingan seperti kalian berpikir bisa mengalahkanku, ucap Gusangga bersamaan dengan dia yang juga melepaskan teknik telapak tangannya. Meskipun berhasil selamat dari serangan, Xin Wuye hanya bisa dibuat terkejut karena serangan Gusangga yang berada di ranah Great Secret memiliki kekuatan yang jauh melampaui imajinasinya. Setelah berpindah ke atas kota, pertarungan mereka pun segera dimulai yang membuat orang-orang kembali dibuat takjub karena Gusangga mampu bertarung seimbang melawan seorang yang berada di ranah kuasi supreme. Melihat pertarungan yang sedang terjadi, selain rasa cemas, Xian juga hanya bisa bertanya-tanya, dari manakah Xian menemukan orang sekuat itu, karena bahkan mustahil bagi Purple Pavilion bisa menghentikan orang tersebut dari membunuh dirinya. Setelah itu, untuk sementara waktu pertarungan sengit mereka berdua terus berlanjut.
Bisa menghadapi dirinya yang berada di kuasi supreme hanya dengan kultivasi Great Secret pastinya sedikit membuat Shin Wuya bingung. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dia terus mengerahkan seluruh kemampuannya. Satu demi satu orang-orang mulai berdatangan, bahkan sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok-kelompok lain yang seharusnya berada di kota mereka masing-masing. Di antara mereka bahkan ada juga Phoenix Maiden dan juga Zekrom yang datang. Dari sudut pandang mereka, pihak lain benar-benar memainkan strategi yang sangat licik dengan mengirimkan seorang pembunuh yang seolah-olah mengincar Gusangga, dan setelah berhasil memancingnya pergi, orang lain yang bersembunyi secara diam-diam berusaha membawa Xian. Phoenix Maiden merasa bahwa meskipun sama-sama masuk sebelum murid teratas akademi, dirinya telah ditinggal jauh di belakang karena tampaknya sampai sejauh ini Gusangga telah menahan diri untuk tidak mengekspor kekuatannya. Tampaknya nomor satu di antara generasi muda memang pantas dinobatkan padanya, tambah Phoenix Maiden yang langsung disetujui oleh Zekrom yang konyolnya berkata bahwa jika dia harus bertarung dengan Gusangga, mungkin dia perlu membuka salah satu segelnya. Semakin lama pertarungan berlangsung, secara perlahan Gusangga mulai terdesak yang membuat Shin Wuya senang. Apalagi dia sangat yakin mau seluar biasa apapun kekuatan Gusangga tak mungkin bisa menyaingi dirinya yang satu tingkat lebih kuat. Dalam upaya memberikan serangan terakhir, Shin Wuya mencoba menggunakan teknik Heavenly Body Sword. Tetapi sayangnya tekniknya itu dengan mudah bisa dicegah oleh Gusangga yang telah mengeluarkan Supreme Artifact. Apa Supreme Artifact? Sial, aku lupa tentang item itu, pikir Shin Wuya saat dia terlempar dengan luka yang cukup serius. Bahkan topengnya juga hancur berkeping-keping yang membuat identitasnya akhirnya terbongkar. Melihat identitas Shin Wuya, Gusangga bertingkah seolah-olah dia benar-benar terkejut. Bahkan orang-orang juga sama sekali tak menyangka bahwa itu adalah dia. Namun dengan itu juga mereka akhirnya tahu alasan tentang kedekatan Shin Wuya dengan Xiang, meskipun mereka seharusnya baru mengenal satu sama lain. Dengan segera Gusangga mencoba bertanya tentang keberadaan Xiang. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, tiba-tiba Shin Wuya mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya, dan itu adalah sebuah fragmen yang mana sebelum orang-orang bereaksi menggunakan fragmen tersebut, dia langsung pergi melarikan diri. Adapun Gusangga tentunya dia sama sekali tak memiliki niat untuk mengejar, dan justru sebaliknya dia mulai bertingkah kesakitan seolah-olah dirinya telah memaksakan diri. Setelah turun dengan cemas, Xian dan yang lainnya segera menghampirinya untuk menanyakan keadaannya, meskipun orangnya sendiri mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tenang saja semuanya. Meskipun kita tidak berhasil menangkapnya, aku telah memasang pelacak padanya. Mungkin saja dia bisa membawa kita ke lokasi Xiang, ucap Gusangga, sehingga sekali lagi semua orang mulai bersorak memuji kehebatannya. Sementara itu, dalam perjalanannya, Tang Huang terlihat begitu kesal karena ternyata dia yang sedang menghabiskan waktu dengan Ho'er tiba-tiba dipanggil oleh Gusangga, dan meskipun dia benar-benar enggan pergi, akan tetapi dia tak mungkin bisa menolaknya. Adapun Ho'er sendiri, dia hanya bisa melihat kepergian Tang Huang saat dia juga ditemani oleh Bai Shang. Bai Shang berpendapat bahwa Tang Huang tampaknya menyimpan banyak rahasia yang mana pendapat itu sama persis seperti yang Ho'er pikirkan. Oleh karena itu dia merasa harus menjadi lebih kuat agar keluarga Tang dan juga Gusangga serta orang-orang tidak lagi menghina dan juga meremehkan dirinya.
Benar sekali. Setelah kultivasimu meningkat dan kau mengendalikan Supreme Heavens, tak ada yang akan berani mengganggumu. Gusangga mungkin kuat, tapi dia akhirnya akan berada di bawahmu, ucap Baishang mendukung penuh keinginan Hao-Er. Master, aku ingin pergi ke Xuanwu. Aku tak bisa melepaskan Wan-Er, ucap Hao-Er, dan Baishang pastinya ikut juga. Setelah berkumpul kembali, Xin Wuya mulai membicarakan tentang kegagalannya membawa pergi Xian. Setelah menyimpulkan, Xiang berpikir bahwa identitas demon mungkin sebenarnya adalah Yin Xuang yang dengan ceroboh mencoba membunuh Gusangga meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat itu, Xin Wuya berusaha menenangkan Xiang karena dia sendiri juga merasa ada yang janggal. Ditanya apa itu, Xin Wuya lantas menjelaskan tentang kejanggalan yang dimaksud, yang mana awalnya dia mengira seseorang telah mengirim assassin untuk membunuh Gusangga, terutama orang-orang di sekitar juga mengenali si assassin sebagai bawahan kultivator demonik. Akan tetapi dari semua orang, Xianlah yang terluka parah sehingga dapat disimpulkan dialah targetnya. Awalnya aku juga tak mengerti, tapi setelah berpikir lama, aku merasa kemunculan assassin itu terlalu kebetulan dan selama pertarunganku dengan Gusangga, aku menyadari dia tidak terluka sama sekali. Dengan semua rangkaian peristiwa yang telah terjadi, semua ini tampak disusun dan direncanakan oleh seseorang langkah demi langkah, tambah Xin Wuya yang mulai meragukan identitas Gusangga yang mungkin dialah kultivator demonik yang asli yang bersembunyi di balik layar. Namun satu hal yang pasti, Xiang yang mendengar itu seketika teringat dengan penglihatannya saat menggunakan kekuatan mata surgawi yang membuatnya bertanya-tanya juga apakah mungkin orang yang dia lihat benar-benar Gusangga. Ditanya ada apa, Xiang lantas menceritakan tentang penglihatannya itu ketika mengintip fragmen masa depan Xian-Er. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Gusangga memanglah seorang kultivator demonik sehingga mereka benar-benar harus memperingati Xian-Er akan bahayanya atau dia akan terus menganggap Gusangga adalah kakak yang baik. Xin Wuya mencoba menjelaskan bahwa situasi mereka sekarang sangatlah susah melakukan semua itu. Selain itu, saat ini Xian-Er sangat mempercayai Gusangga yang mana jika mereka bertindak dengan gegabah, bukannya semakin dekat, justru sebaliknya Xian-Er mungkin akan menjauhi mereka. Akan tetapi, Xiang terus berusaha meyakinkan Xin Wuya dengan alasan bahwa semakin lama mereka menunggu akan semakin berbahaya bagi saudari junior mereka. Tiba-tiba Xiang bertanya tentang air dari danau reinkarnasi yang seharusnya sudah didapatkan oleh Xin Wuya, sehingga selama mereka membuat Xian-Er meminumnya dan mengembalikan ingatannya, Xian-Er pasti akan berpihak pada mereka. Setelah memikirkannya secara matang, mereka memutuskan untuk secara paksa membuat Xian-Er meminum air dari danau reinkarnasi karena menurut mereka itu adalah jalan satu-satunya agar bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang menjerat mereka. Kebetulan aku tahu di mana dia saat ini. Karena kau sudah memutuskan, tunggulah di sini sementara aku akan memancingnya. Dengan menggabungkan kekuatan kita, tak peduli trik apa yang dia miliki, kita bisa mengatasinya, ucap Xin Wuya sebelum akhirnya dia menyerahkan airnya dan pergi untuk membawa Xian-Er. Sementara itu di sisi lain, layaknya seorang pemburu harta karun, Xian-Er terlihat sedang menarik sebuah kantong yang berisi banyak artefak yang berhasil dia temukan.
Xian'er sangat yakin jika dia yang saat ini telah berada di ranah secret bisa menyempurnakan artefak-artefak tersebut, kekuatannya pasti akan meningkat dengan pesat dan bisa mengalahkan kakaknya. Saatnya mencari petunjuk tentang Xiang. Aku ingin tahu apa rencana Gusangga, pikir Xian'er yang langsung pergi mencarinya, dan ternyata dia tidak membawa artefak-artefak yang baru saja ditemukan dan justru dia menyerahkan semua itu pada Dashing. Ketika sedang mencari, tiba-tiba dia bisa merasakan sebuah aura dari seseorang yang berkultivasi. Setelah mengikuti auranya dan mengintipnya secara diam-diam, ternyata orang tersebut adalah Xin Wuya yang pastinya memang sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian Xian'er. Setelah menyadari kehadiran Xian'er, Xin Wuya langsung berdiri dengan dia yang juga mulai mengatakan omong kosongnya, yang mana intinya dia benar-benar tak menyangka Gusangga adalah seorang kultivator demonik. Apakah dia benar-benar berpikir bisa menipu dunia dan menipuku? Menculik Xin Xiaoyi, menjebak saudara junior Xiang, dan sekarang dia berencana membunuhku. Sungguh rencana yang sangat licik, tambah Xin Wuya sebelum akhirnya dia pergi. Mendengar semua itu benar-benar membuat Xian'er terkejut, karena bagaimanapun juga jika kakaknya benar-benar seorang demonic kultivator, bagaimana bisa dia terluka berkali-kali karena demonic art. Baru sadar bahwa sebelumnya Xin Wuya menyebut nama Xiang, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikutinya tanpa tahu bahwa dirinya sedang dijebak. Sementara itu di sisi lain, setelah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Xin Wuya, Gusangga dan yang lainnya sampai di daerah pegunungan Hengyu di kota kuno Xuanwu. Xiang ada di area ini. Semuanya blokir semua arah dan jangan biarkan ada kultivator masuk atau keluar, perintah Gusangga pada sebuah orang termasuk bawahannya. Selain itu, yakin bahwa Purple Pavilion pasti akan bergerak juga, Gusangga berpikir bahwa sepertinya dia harus memberitahu Bibi Xing. Harus kuakui, kemampuan putra-putri keberuntungan ini sangat berguna. Bahkan Xin Wuya tidak bisa mendeteksi aura reinkarnasi. Aku ingin tahu talent apa yang bisa kudapatkan dari mereka, pikir Gusangga. Namun satu hal yang pasti, belum pasti apakah Gusangga sedang membicarakan putra-putri keberuntungan atau tidak, karena entah mengapa sewaktu dia mengatakan itu dengan senyum di wajahnya, dia juga melirik ke arah Shikron dan yang lainnya, yang bahkan membuat Phoenix Maiden penasaran, berbeda dengan Shikron yang mengartikan tatapan itu sebagai tatapan seorang rival, karena dia sangat yakin di generasi muda saat ini hanya dirinya yang bisa menandingi Gusangga. Kemudian tiba-tiba secara tak terduga hewan peliharaan Xian'er yaitu Dashing mulai mendekat dengan dia yang masih membawa kantung penuh dengan artefak. Setelah saling bertemu, mereka berdua mulai berakting. Ditanya tentang hasilnya, dengan lantang Xin Wuya lantas berkata bahwa Gusangga lah kultivator demonik yang sebenarnya dan dialah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Dengan mudah Xiang langsung menyetujuinya dengan alasan bahwa dari awal dia memang sudah menaruh curiga. Intinya, dari sudut pandang mereka, di balik penampilan baiknya, Gusangga menyembunyikan sikap liciknya yang telah mengakibatkan banyak sekali kultivator jenius mati. Dengan sikap kekanak-kanakannya, mendengar kakaknya dijelek-jelekan seperti itu, Xian'er yang sudah tak tahan lagi langsung keluar dan memarahi mereka berdua. Selain itu, dia juga akhirnya sadar bahwa Xin Wuya hanya berpura-pura berkultivasi untuk memancing dirinya. Mencoba memecah belah kami dan menggunakanku untuk melawan kakakku. Kalian terlalu meremehkanku, tambah Xian'er yang tampaknya sedikit menunjukkan sikap dewasanya.
Tahu bahwa Xian Er yang sekarang bukanlah Xian Er yang sebenarnya, keduanya sama sekali tak marah. Xiang malah menunjukkan sikap ramahnya dengan berkata bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk kebaikan Xian Er sendiri. "Apa kau tidak merasa ada perasaan familiar saat melihat kami?" tanya Xiang, yang sayangnya langsung dijawab tidak, dan justru sebaliknya yang dirasakan Xian Er saat ini adalah perasaan jijik pada mereka. Tak menyerah begitu saja, Xiang kembali menjelaskan maksudnya, yang mana intinya Gu Sangga adalah kultivator demonik yang sebenarnya, yang cepat atau lambat dia akan menyakitinya, memakan esensinya, dan semacamnya. Tak lupa Xiang juga sampai menjelaskan bahwa identitas Xian Er yang sebenarnya adalah saudari junior mereka dari kehidupan sebelumnya. "Saudari junior, jangan keras kepala. Menurutlah dan minumlah ini dan kau akan mendapatkan kembali ingatan masa lalumu. Dengan begitu kau akan mengerti segalanya," tambah Xiang saat dia menyodorkan air yang diambil dari danau reinkarnasi. Tak bisa menahan amarahnya lagi, tanpa memperdulikan ocehan Xiang, Xian Er langsung maju menyerang karena dia benar-benar yakin mau seburuk apapun masa depannya, dia pasti akan tetap menerima kakaknya. Meskipun Xiang masih terus berusaha membujuk Xian Er, Xin Wuya yang tahu bahwa usaha mereka telah gagal lantas menyuruhnya untuk menggunakan cara kasar, sehingga setelah itu pun dia segera bersiap menghadapi Xian Er yang telah menggunakan teknik Three Talent Green Flame Sword. Meskipun serangannya dapat mengimbangi kekuatan lawan, Xian Er yang lengah terkena tendangan Xiang yang membuatnya terlempar ke belakang. Dan ternyata Xin Wuya sudah berpindah ke belakangnya yang langsung menggunakan sebuah teknik untuk mengekangnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Xiang segera bergegas untuk memberikan air reinkarnasi. Akan tetapi, di detik berikutnya Gu Sangga muncul dan langsung melepaskan tendangan ke perutnya dan menghempaskannya ke belakang, sama seperti ketika dia melakukan itu pada Xian Er, meskipun tendangan Gu Sangga berkali-kali lipat lebih kuat. Tak menyangka Gu Sangga bisa menemukan mereka, pastinya membuat Xin Wuya terkejut. Namun begitu menerima tatapan tajam Gu Sangga, secara refleks dia langsung mundur mengambil jarak. Menghampiri adiknya, Gu Sangga lantas bertanya ada apa, bahkan dia juga sedikit mencubit pipinya seolah-olah sedang memarahi anak kecil yang nakal. "Kakak, mereka bilang kau adalah kultivator demonik. Mereka bahkan juga berniat mengembalikan ingatan dari kehidupan masa laluku," jawab Xian Er yang langsung dinasehati oleh kakaknya supaya dia lebih percaya pada hatinya sendiri ketimbang omong kosong orang lain. Xiang yang telah bangkit kembali sekali lagi berusaha meyakinkan Xian Er untuk tidak mempercayai kata-kata Gu Sangga dengan alasan bahwa esensi kultivasinya sedang diincar olehnya. Bukannya Xian Er, Gu Sangga lah yang menjawab dengan mengatakan bahwa dia tak mungkin tega menyakiti adiknya sendiri. Alhasil, daripada perkataan Xiang, perkataan Gu Sangga lah yang berhasil meyakinkan Xian Er. Sudah kuduga ini adalah skema licik mereka. Gu Sangga tidak akan pernah menyakitiku. Dia orang yang sangat sombong, jadi buat apa dia repot-repot berbohong padaku, pikir Xian Er. Sadar tentang tindakan sia-sia mereka, keduanya memutuskan untuk menggabungkan kekuatan. Namun pastinya Gu Sangga tak mungkin membiarkan semua itu, sehingga dia pun segera melesat mendekati Xin Wuya dan melepaskan sebuah pukulan. Merasakan besar kekuatan dari serangan Gu Sangga, Xin Wuya lantas berkata apakah sekarang dia tidak lagi berpura-pura sakit. Namun sayangnya Gu Sangga hanya menjawab bahwa alasannya hanya karena Xin Wuya terlalu lemah sebelum akhirnya menggunakan teknik Endless Immortal Art. Dalam sekejap mata Xin Wuya langsung terhempas ke belakang.
Tak menyangka Shinwuya akan kalah, Xiang yang sedikit terkejut segera menyiapkan teknik Purple Great Hand Shield untuk menyerang balik. Akan tetapi, begitu Gusangga melepaskan gelombang kekuatan yang jauh lebih besar, tekniknya itu dengan mudah bisa dikalahkan dan sekali lagi Gusangga langsung mendekat dan melepaskan pukulan tepat ke arah wajahnya. Saking dahsyatnya kekuatan yang dikeluarkan oleh Gusangga, pertarungan mereka akhirnya diketahui oleh orang-orang sehingga mereka yang yakin bahwa Xiang telah ditemukan segera pergi mengeceknya. Setelah itu untuk sementara waktu pertarungan masih terus berlanjut dengan pihak Xiang yang sepenuhnya ditekan oleh Gusangga. Selama pertarungan, tak lupa Gusangga terus mengatakan beberapa hal tentang Xiang yang telah bersekongkol dengan kultivator demonik dan mencelakai murid-murid akademi. Bahkan sampai berniat membunuh Holy Maiden dari Purple Pavilion. Mengeluarkan pedang emas raksasanya, Gusangga berniat menghabisi Xiang. Akan tetapi Shinwuya sekali lagi ikut campur. Bahkan bentrokan kedua serangan mereka benar-benar membuat ledakan yang sangat besar. Rana Gusangga mungkin jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Hati-hati jangan sampai jatuh dalam jebakannya, ucap Shinwuya saat dia sedikit terdorong mundur. Namun sayangnya tak semudah itu Gusangga membiarkannya karena di detik berikutnya dia langsung mengeluarkan artefaknya yang mana hal itu benar-benar membuat Shinwuya benar-benar bingung dikarenakan untuk menghadapinya setidaknya dia harus menggunakan artefak yang kelasnya sama atau lebih kuat seperti Nine artefak miliknya. Namun masalahnya jika menggunakannya akan terlalu menarik perhatian yang membuat dirinya juga semakin dicap telah bersekongkol dengan kultivator demonik. Tak punya pilihan lain lagi, dia pun menggunakannya yang mana itu berbentuk seperti seekor naga dan menggunakan itu dia pun bisa menyaingi artefak Gusangga. Sungguh menarik, artefak yang luar biasa. Apakah kau tidak takut menjadi target semua orang, ucap Gusangga yang masih saja bersikap tenang meskipun serangannya bisa diatasi atau lebih tepatnya sesama artefak saat ini masih beradu kekuatan. Menanggapi itu, Shinwuya lantas berkata bahwa dia sama sekali tidak peduli sebab baginya ikatan sesama murid jauh lebih penting baginya. Akhirnya Shikron dan juga orang-orang tiba. Hal itu pastinya benar-benar membuat keduanya mulai cemas. Tak mungkin bisa bertindak lagi, Shinwuya mencoba mengajak Xiang untuk mundur karena bagaimanapun juga mereka sama sekali tidak mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan tentang identitas Gusangga yang sebenarnya. Sepertinya sulit untuk melarikan diri hari ini. Situasi ini mungkin juga masuk dalam perhitungannya, ucap Xiang. Setelah membulatkan tekad, dia pun segera mendorong Shinwuya menjauh dan menyuruhnya untuk pergi melarikan diri, sementara dirinya akan berusaha menahan semua orang. Pastinya Shinwuya mencoba menolak tindakan bodoh seperti itu, namun Xiang tetap pada pilihannya itu. Saudara senior, kau selalu lebih kuat dan lebih pintar dariku. Selama kau masih ada, akan ada hari di mana kita bisa menyelamatkan saudari junior kita, ucapnya. Meskipun benar-benar tak bisa menerima itu, setelah melihat tekad Xiang, pada akhirnya Shinwuya memutuskan untuk menurutinya sehingga dia pun segera pergi melarikan diri. Melihat itu, Gusangga segera memberitahu yang lainnya sehingga mereka pun juga mulai bergerak untuk menangkapnya meskipun pada akhirnya Shinwuya masih bisa lolos setelah dia dengan terpaksa menyerang mereka. Sementara itu, Xiang segera menggunakan sebuah artefak yang bernama Purple Key Seed, yang mana artefak itu juga memancarkan kekuatan yang amat luar biasa, bahkan sampai membuat orang-orang di sekitar merasakan tekanannya.
Gusangga, aku tahu ini tak bisa mengalahkanmu, tapi aku percaya suatu hari nanti langit akan menjatuhkanmu, ucap Xiang, dan dengan senyum di wajahnya, Gusangga lantas menjawab, jika hari itu datang, ku harap langit punya kekuatan untuk melakukannya. Jika tidak, aku yang akan menghancurkannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.